Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Harusnya video ini terbit tadi jam 7:27 malam, tapi aku baru take sekitar jam 11. Tapi akan nyambung juga dengan topik yang akan kita bahas. Em, Baru dapat beritanya itu, lupa tadi malam apa tadi pagi, tapi kurang lebih mau bahas soal Anita Tuku. Pengennya langsung responsif begitu ini viral, pengen langsung bikin videonya gitu ya, tapi nanti jatuhnya subjektif. So after baca beritanya dari berbagai media, lihat postingan di Threads, lihat postingan di X, intinya aku berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. So buat kalian yang belum dapat konteks Anita Tuku itu apa, singkat ceritanya gini. Ada seorang cewek bernama Anita Dewi. Dia naik KRL, barangnya ketinggalan. Barangnya itu adalah sebuah tas di mana di dalamnya barang utamanya adalah sebuah tumbler Tuku. Tuku itu yang nggak tahu, khususnya orang-orang di luar Jabodetabek, adalah sebuah toko kopi yang terbilang sudah gede lah namanya. Nah, mereka jualan salah satunya tumbler, botol untuk minum kopi, kurang lebih kayak gitu. Nah, um, anggaplah kejadiannya satu malam sebelumnya, begitu dia sadar kelupaan, dia bikin komplain, akhirnya dikembalikan besoknya gitu. Nah, ternyata setelah dikembalikan tasnya ada, tapi tumblernya nggak ada. Oke. Nah, setelah tumblernya nggak ada, dia bikin komplain, akhirnya besoknya tumblernya diketemukan. Terus tumblernya diketemukan atau diganti, aku jadi lupa. Nah, kurang lebih intinya tumblernya kembali ke dia gitu. Tapi karena sudah terlanjur ke blow up ke media, rame. Awalnya dia dapat simpati, tapi arah angin berubah. Ternyata orang yang bertanggung jawab atas kehilangan barangnya dia tadi itu dipecat. Meskipun tadi aku baca berita terbaru, KAI, eh, perusahaan part perusahaan induk dari komuter lain KRL Jakarta itu menyangkal kalau dia dipecat. Tapi mari berhenti sampai di situ aja. Di sini kan berarti ada pihak Anita, orang yang kehilangan barang dan mengajukan komplain. Yang kedua ada si, aku pun sampai lupa si karyawannya nama siapa, Arif Argi atau siapa. Nanti kalau kalian ingat boleh kolom komentar. Dan ada pihak ketiga adalah si perusahaannya. Tapi dari point of view-ku sebenarnya kalau kita mau, karena POV yang mau aku kasih adalah POV dari sisi mindset, copywriting, personal branding gitu, dari background yang aku punya. Sebenarnya Kopi Tuku masuk di dalamnya karena itu ada brandnya mereka dan ada netizen. Nah, sekilas intermezzo, orang-orang ya biasa ya netizen ya, ketika emosi sudah bergerak, banyak yang menggebu-gebu, akhirnya banyak yang salah target. Salah satunya akun Anita Dewi, yang duluan mengklaim nama Anita Dewi di Threads sudah keburu diserang banyak orang, Instagram bahkan nomor pribadinya pun tersebar dan ternyata salah orang karena username-nya berbeda. Sampai dia ngerubah bio, ganti username, bukan Anita Dewi Tumblr gitu. Mari kita bahas masing-masing pihak. Terus insight apa yang bisa kita ambil selain sebagai manusia, insight apa bisa kita pelajari. Tapi aku mau concern dari sisi digital marketingnya. Nanti akan kita breakdown jadi beberapa poin. Pertama, aku karena udah terlanjur menyerap banyak informasi, jadi POV-nya itu sudah bisa cenderung bias karena sudah dapat banyak insight bagus dari konten-konten yang aku baca. Salah satu yang aku suka adalah, aku lupa itu dokter atau psikolog yang bilang ternyata banyak orang masih kesulitan untuk menghadapi kehilangan.
Dalam konteks ini aku setuju. Pertama, kalau dari sisi Anita Dewinya, kalau kita pakai POV marketing, sebenarnya apa yang dia lakukan itu nggak salah. Karena ya harus diakui, di Indonesia mau itu pihak pemerintah, mau itu swasta, kalau komplainnya masih bersifat pribadi, nggak banyak brand yang dengan cepat merespon. Kebanyakan merespon kalau sudah terlanjur rame, sudah terlanjur viral. So apa yang dilakukan sebenarnya intensinya berpotensi ke arah sana. So konten yang dia buat, kalau kita ngomongin marketing, copywritingnya bagus. Aku udah bikin konten, aku sama tim udah bikin konten why itu viral, itu sudah terjawab. Kontennya bagus, targetnya tercapai, apa yang dia pengenkan, produk barang yang dia inginkan bisa kembali. Kalau kita ngomongin bisnis, target bisnis tercapai. Itu kalau kita ngomongin dari sisi copywriting. Viewsnya juga banyak, bahkan meramaikan bukan cuma threads, X, sosial media, bahkan masuk dalam headline berita nasional. Tapi kalau kita ngomongin POV dari sisi marketing doang akan timpang. Karena marketing nggak bisa cuma bergerak dari sisi asal viral doang. Harus ada base datanya dan memikirkan dampaknya gitu. So dalam konteks akhirnya ternyata ada orang yang akhirnya dipecat, itu salah satu trigger juga yang membuat ini jadi kalau awalnya bubble-nya udah pecah, terus tiba-tiba ada bubble yang lebih gede lagi pecah, ini jadi rame banget. Itu yang menyebabkan ini jadi makin besar. Nah, kalau kita ngambil dari konteks marketing tadi, si Anita Dewi berhasil. Tapi kalau kita ngomongin konteks behind the scene-nya, sebenarnya dia nggak punya kontrol lagi sebenarnya after konten itu. Kita harus menyadari itu sebenarnya. Kalau kita berusaha berkepala dingin ya. Aku berusaha tadi tidak banyak komen dengan konten-konten yang masuk. Karena pengen cerita ke teman-teman, berusaha netral gitu. So, dia udah nggak punya kendali lagi. Nah, aku nggak akan membela siapa-siapa karena sudah melihat konten, berusaha ngasih konteks yang netral, akhirnya malah diserang. So, akan benar-benar pure dari sisi digital marketing. Itu dari sisi Anita Dewinya gitu. Nah, kalau kita ngomongin konteks dari si karyawannya, dia sama sekali nggak punya kontrol ketika dia sudah terlanjur dalam pusaran berita viral gitu, nggak punya kendali lagi. Dari respon screenshot yang ada, dia bikin klarifikasi. Kita sama-sama tahu dia adalah orang awam yang cari pekerjaan, yang bekerja dan nggak punya background digital marketing, nggak punya background konten sosial media, nggak punya. Ketika dia udah bilang aku nggak bersalah, aku nggak ngambil, sebenarnya udah nunjukin niat baiknya, bahkan dia pun mau untuk mengganti. Itulah kenapa empatinya gede ke dia gitu. Menurutku yang perlu melakukan gerak cepat sebenarnya ada dua pihak, yang berkaitan langsung sama yang tidak berkaitan. Yang berkaitan langsung tentu si komuter lainnya. Sayangnya dari screenshotan yang terlihat di media sosial, mereka juga memberikan respon yang gegabah. Kenapa? Karena nggak mengklarifikasi langsung orangnya. Itu orang baru tuh, dia karyawan baru. Seolah-olah langsung menyalahkan si karyawannya gitu. Bukan sebuah perusahaan yang berusaha membela dulu si karyawannya, meskipun dia salah, tapi say sorry aja as a company gitu. Karyawan kami ada masalah, biar kami bereskan secara internal. Mestinya gitu. Tapi yang terlihat di media, sayang banget, komuter lain malah mengkambing hitamkan dia juga gitu. So dia nggak punya teman. Aku yakin ini juga jadi salah satu part kenapa ini bisa viral. Jadi temannya ya netizen akhirnya. Terlepas dia sudah dipecat atau enggak, yang membuat berita ini semakin besar adalah narasi si Anita penyetop rezeki orang gitu.
tawaran lowongan banyak, belaan sudah banyak gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin konteks di komuter lain, kalau kita ngomongin dari sisi digital marketing ya, PR gitu, sebenarnya atasan tertinggi bisa segera muncul sih untuk say sorry, lalu mengklarifikasi. Please jangan hadir cuma bilang kami turut prihatin, nggak guna. Hadir, say sorry, nggak usah ada excuse, jelasin kondisinya dan kasih solusi apa yang perlu dilakuin. Kehilangan kayak gini bukan sekali dua kali. Kasih ketenangan kepada orang yang ketika dia teledor, kehilangan barang, lupa barang di komuter lain, ada niat baik yang akan kelihatan gitu. Itu yang perlu didengar sama netizen sebenarnya, bukan screenshotan yang entah datang dari mana jadi mencari kambing hitam. Itu dari sisi komuter lainnya. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau nggak bisa bikin tweet panjang, kali bikin surat resmi pernyataan maaf, ya muncul atasannya. Jangan atasan yang cemen-cemen masuk gitu. Kasihan tadi orang Batak lagi yang tadi dimention treatmentnya tidak seperti yang diharapkan gitu. Karena ini bukan lagi soal benar dan salah sebenarnya. Ini sudah narasi, empati, emosi. Di tengah kondisi ekonomi kayak gini, orang jadi empatinya tinggi terhadap si karyawan yang sudah terlanjur dipecat. Itu dari sisi komentar lain. Lalu dari sisi Tuku sebenarnya yang aku paling pengen mendiskusikan. Banyak orang yang memuji Tuku, brandnya sekuat itu sampai tumbler Tuku itu jadi sebuah brand gitu. Bukan cuma tumbler doang, tapi tumbler Tuku. Ketika sekarang orang ngomongin tumbler, aku yakin Tuku sudah brandingnya udah makin naik. Aku nggak terlalu mengikuti si Tuku ini. Aku juga nggak penikmat kopi, tapi aku pernah menonton video dia, podcastnya di Insider bareng sama Dr. Indrawan. Kurang lebih brandnya bagus lah. Intinya ini brandnya bagus, mereka punya visi soal tetangga. Buyer-buyer yang datang ke mereka, yang penikmat kopi itu dianggap sebagai tetangga, mereka diperlakukan sebagai tetangga. Dari sana aku mengambil kesimpulan, kenapa mereka tidak muncul riding the wave, karena mereka menganggap either si Anitanya yang membeli produknya mereka, lalu si karyawan yang sudah terlanjur dipecat dianggap sebagai tetangga. Memang mereka nggak yang main branding yang tiba-tiba viral gitu. Jadi mereka memang good branding dengan servisnya mereka, dengan produk-produknya mereka. So di titik itu aku mengerti kenapa mereka nggak memberikan blow up yang besar, berusaha riding the wave. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan riding the wave gitu ya. Tapi meskipun banyak orang yang memuji Tuku, nggak memanfaatkan ini untuk memarketing segala macam, itu abu-abu, bukan soal salah dan benar. Meskipun aku tadi membaca satu postingan, ada orang yang bilang, oh jadi ada satu kopi Tina, lupa aku, pokoknya dia logonya warna merah, bikin satu postingan di Threads, banyak orang bilang, harusnya kopi Tuku yang melakukan ini, sayang banget itu kesalip, salah langkah, telat, anything. Itu balik lagi nggak ada salah dan benar, kembali ke masing-masing brand, gimana sikapnya. Karena ini konteksnya sudah viral, kalau orang mengambil kesempatan untuk membahas itu bagus, tapi kopi Tuku nggak melakukan apapun, sebenarnya brandnya mereka yang jadi konteks utama di dalam berita viral ini. So kalau kita sebagai content creator, pebisnis, digital marketing, digital marketer, apapun konteksnya di dalam dunia digital, apa yang bisa kita lakukan memanfaatkan momen ini? Ya pasti semua harus melakukan riding the wave gitu. Dan riding the wave-nya better nggak maksa gitu. Beberapa tadi konteks yang aku lihat banyak adalah kayak tadi si kopi Kina itu bikin postingan kayak gini, buat kalian yang kehilangan tumbler gak usah khawatir, kami nanti akan ganti gitu. Dan itu kayaknya puluhan ribu deh viewsnya. Kalau di Threads itu views puluhan ribu itu udah gede banget. Kalau kita konten kreator, kalau kita misalnya emak-emak, ya bisa ngambil konten misalnya
Kalau anakku kehilangan tumbler kayak gini, yang aku marahin adalah anakku karena dia tidak hati-hati misalnya. Kalau kita adalah jualan produk digital misalnya, kalau ada orang yang beli produk digitalku ternyata linknya ke delete, dia nggak bisa lagi akses produknya, aku akan kasih gratis misalnya. Itu yang bisa kita lakuin. Dan another POV yang lain, tapi kurang lebih cara riding the wave-nya bukan cuma sekedar membahas si berita viralnya, tapi kalau kita sudah beneran punya personal branding yang mapping kuat dari awal, ya tinggal dikawinkan aja gitu. Kayak tadi, personal branding mapping si ibu rumah tangga, si ibu-ibu, si another competitor pun sebenarnya tinggal dikonekin aja dengan si topiknya. Itu yang bisa dilakuin. Soal bisa dapat banyak views, itu urusan nanti. Lagi-lagi itu udah di luar kontrolnya kita. Tapi kalau bener-bener pengen memanfaatkan berita viral ini, kalau sekali postinganmu nggak maksimal gitu, ya coba di rewrite. Kalau misalnya copywritingnya sudah dirasa bagus tapi belum oke, coba di publish di jam prime time, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore, di jeda-jeda jam itu gitu. Itu kurang lebih yang pengen aku sharing dari berita viral ini. Semoga teman-teman juga bisa dapat insight. Setelah ngeliat tadi berita viralnya, kayaknya kedepannya kalau ada berita viral kayak gini, kita bisa ngambil konteks dari sisi copywriting, digital marketing, personal branding, editing lah yang berkaitan sama digital marketing gitu. Nah, kalau teman-teman gimana kalian menyikapi soal si berita ini? Terus terang menarik banget membahas ini dari berbagai POV, bahkan dari sisi hukum sebenarnya aku pengen bahas ini dari akun pribadi. Aku yakin perspektif teman-teman banyak. Bahkan sebelum akhirnya si karyawan itu dipecat, aku yakin banyak yang berada di posisi si Anita gitu. Tapi since ini ternyata berdampak buruk ke orang lain, akhirnya anginnya berbalik. Jadi lebih banyak yang memandang si Anita Tukunya negatif. Nah, kalau kalian pendapatnya gimana? Mari kita diskusi di kolom komentar. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat.